Percaya nggak kalau gue bilang iPhone 14 bakal lebih murah dibanding iPhone 13? Kalau nggak percaya, tonton sampai habis ya. Hai, balik lagi sama gue Fitri di channel Appler ID. Di channel ini gue mostly bahas tentang Apple sesuai sama namanya, baik itu dari segi produk, service, maupun Apple sebagai brand itu sendiri. Udah banyak banget rumor yang beredar tentang iPhone 14 atau iPhone 14 ini. Dari segi desain, dari segi display, terus kamera, banyak banget bertebaran di forum-forum atau di artikel-artikel, di video-video. Kalau lihat dari rumor-rumornya nih, akan ada kayaknya tuh dua dikotomi besar ya, iPhone 14 dengan iPhone 14 Pro. Jadi yang iPhone 14 ini kayaknya bakal ada yang biasa sama yang Max. Terus yang Pro juga begitu, ada yang biasa sama yang Max. Yang satu yang biasa itu dua-duanya 6,1 inch, yang Max itu 6,7 kalau nggak salah ya. Terus yang mini kemana? Yang mini udah almarhum. Katanya sih penjualan si mini ini tidak seperti yang diharapkan, tidak terlalu meroket seperti yang diharapkan sama Apple. Jadi makanya di iPhone 14 ini nggak ada si versi mini, yang ada malah iPhone Max. Terus kira-kira apa nih bedanya sama iPhone yang sebelumnya, generasi sebelumnya? Mungkin yang pertama kali kita notice itu adalah notch ya. Karena katanya beredar tuh leak kalau iPhone itu udah nggak pakai notch lagi, pakainya kayak cut out, kayak yang satu bulat, yang satu tuh kayak tablet atau pil gitu nggak sih, kayak obat gitu bentuknya. Itu buat naruh kamera depan sama Face ID camera. Tapi ternyata yang beredar juga katanya cutout itu untuk yang Pro doang. Yang iPhone 14 itu masih setia dengan notch gitu. Terus rumornya iPhone 14 ini bakal dibekali sama sensor kamera 48 megapiksel. Dari 12 ke 48 jauh banget ya, Bo? Iya katanya. Cuma lagi-lagi ini katanya sih hanya untuk si yang Pro aja gitu, yang biasa masih setia dengan 12 megapiksel. Terus katanya dia juga dibekali sama kemampuan recording itu sampai 8K atau 8K. Storage gimana storage? Tapi lagi-lagi ini buat yang Pro. Kalau yang 14 nggak ada, terus nggak ada lensa telefoto juga, sama kayak waktu generasi yang 13. Konsekuensi peningkatan kamera ini tentu membawa dampak ya. Salah satunya kayaknya yang bisa kelihatan itu kamera bump-nya jadi lebih tebel gitu. Ini nih yang sebenarnya gue ngeliatnya agak kayak kurang serk gitu ya, karena ganjel banget. Tapi ya who knows kalau udah megang. Iya. Kalau dari segi display katanya yang Pro itu juga bakal tetap pakai ProMotion, tapi ProMotionnya ini mulai dari 1 Hz. Nah buat teman-teman yang mungkin belum familiar sama ProMotion, ini nih semacam kayak adaptive high refresh rate-nya si Apple. Jadi dia sampai 120 Hz. Di seri sebelumnya di iPhone 13 itu 10 sampai 120 Hz. Di sini startingnya mulai dari 1 Hz. Mungkin itu yang jadi rumor berikutnya juga tuh, dasar rumor berikutnya juga soal always on display yang katanya juga bakal ada di iPhone 14 Pro. Sama kayak always on display yang ada di Apple Watch generasi ke-7 ya. Jadi mungkin kalau always on display-nya itu kayak cuma nampilin jam, terus weather, segala macam yang dim dengan cahaya yang sangat rendah. Makanya mungkin cuma butuh refresh rate 1 Hz doang. Dan yang paling penting, rumornya iPhone 14 Pro ini pakai chipset baru A16 Bionic gitu. Katanya ini lebih cepet, lebih bisa hemat baterai dan segala macam. Tapi kayaknya sih untuk iPhone 14 kayaknya masih setia dengan A15 Bionic. Tapi kata salah satu sumber yang gue baca, meskipun sama-sama A15 Bionic, tapi desain terus abis itu kayak modem selulernya itu juga beda di update. Jadi meskipun sama-sama A15 tapi performanya akan lebih cepat dibanding A15 sebelumnya. Kalau update-update semacam kayak under display touch ID, terus foldable, terus lightning port yang ganti sama USB-C, kayaknya itu sih masih belum akan terwujud nih tahun ini ya kayaknya. Mungkin tahun depan ya di iPhone 15. Nah dari segala macam rumor yang udah beredar nih, ada yang udah bikin prediksi harganya nih.
Katanya harganya itu bakal dibanderol sama seperti yang tahun lalu nih, starting price-nya mulai dari $799 atau sekitar 12 atau 13 juta kali ya kalau masuk ke Indonesia gitu. Jadi starting point-nya sama tahun lalu ya. Tapi untuk yang Pro tahun lalu kan kalau nggak salah hampir $1.000 ya, $999. Nah yang tahun ini tuh kayaknya bakalan naik sekitar $100. Jadi $1.099 ya, dolar Amerika tentu saja, bukan dolar Singapura. Itu sekitar mungkin 16-17 juta kali ya. Katanya sih naiknya ini juga dibarengi dengan untuk si Pro base modelnya itu storage-nya itu bukan 128 tapi 256 gitu. Ya mungkin ini karena kemampuan kameranya itu udah 48 megapiksel, terus bisa record sampai 8K. Jadi kalau 128 berapa video doang yang bisa ke-record ya kan? Balik ke yang gue bilang di awal tadi, iPhone 14 itu lebih murah dibandingkan iPhone 13. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena isunya itu ada improvement di A15 Bionic ini. Udah gitu, kalau yang iPhone generasi yang 13 itu kan di starting price-nya itu kita dapat ukuran yang kecil, si mini. Sedangkan untuk yang 14 ini kita udah dapat ukuran yang besar, bahkan nambah sekian lagi udah dapat bisa yang lebih besar lagi, yang Max gitu. Untuk orang-orang yang mungkin nggak butuh fitur-fitur Pro tapi butuh layar yang besar, itu bisa jadi pilihan tuh si iPhone 14 Max kalau misalnya sesuai sama rumornya ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, kayaknya gue lihat tuh ada dua takeouts, dua hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, antara varian yang biasa dengan yang Pro, bedanya itu kayaknya banyak banget ya, jauh banget ya. Banyak fitur-fitur yang dirumorkan itu hanya ada di varian yang Pro aja. Gue tuh jadi mikirnya tuh kayak iPhone 14 ini nih kayak iPhone 13 Pro, cuma beda di kemasan sama kurang satu kamera telefoto gitu. Tapi gue nggak yakin sih Apple bakalan menggunakan strategi semacam ngabisin stok lama dengan kemasan baru. Toh kayaknya iPhone 13 Pro bakal tetap dijual dengan harga mungkin yang didiskon atau lebih rendah lagi gitu kan. Sekarang aja iPhone 11 aja masih dijual kan. Jadi kayaknya kalau misalnya ngabisin stok nggak bisa dibilang gitu juga ya. Gue malah lebih meyakini kalau ini nih strateginya si Apple supaya dia punya starting price yang sama tahun lalu. Jadi dia pakai chipset yang lama tapi dengan pembaruan-pembaruan, update-update yang bikin kinerjanya cepat. Mirip lah kayak waktu iPhone 5C sama iPhone 5S. Kan beda tuh ya chipsetnya, padahal sama, diluncurnya generasinya sama. Dengan jauhnya perbedaan antara yang biasa dengan yang Pro ini, gue juga ngeliat satu hal lagi, yaitu kayak si Apple ini menciptakan kelas di dalam kelas gitu. Seperti yang kita tahu, si iPhone ini kan punya kesan yang premium, eksklusif gitu kan. Nah, tapi untuk meningkatkan penjualan, biar penjualannya semakin meroket, tentu nggak bisa dipatok harganya tinggi semua kan. Harus ada yang istilahnya varian yang budgetnya lah gitu kan. Yang tahun lalu itu ada di iPhone mini misalnya atau iPhone SE. Harus ada versi budgetnya gitu, biar semakin banyak yang terjebak dalam ekosistem. Tapi di sisi lain ada kesan premium yang terjaga, kualitas yang terjaga dengan Pro models yang punya fitur-fitur yang jauh lebih advance. Gue sendiri sekarang ngerasa banyak banget orang yang pakai iPhone. Kayak kalau misalnya jalan ke mall gitu, banyak banget yang pakai iPhone. Bahkan sering kali yang gue ngeliat tuh iPhone Pro Max gitu. Content creator sampai business owner itu juga gue ngeliat banyak yang pakai iPhone. Mungkin tebakan gue sih dia reliable ya sama kameranya gitu-gitu, nggak gampang ngehang gitu kan kalau buat ngadmin misalnya gitu. Jadi iPhone sekarang ini tuh rasa-rasanya udah nggak se-eksklusif dulu gitu. Lo kalau mau beli second banyak banget bertebaran. Kalau mau beli baru nggak sanggup beli cash, bisa kredit dengan berbagai macam promo di berbagai macam toko. Jadi yang gue lihat tuh makin terjangkau gitu aksesnya untuk bisa punya iPhone ini. Makanya kayaknya si iPhone 14 Pro ini hadir dengan fitur-fitur yang advance banget, premium banget, jauh dibandingkan yang 14 untuk membedakan ini antara yang 14 biasa dengan yang 14 Pro. Terus apakah semua perubahan itu worth the price untuk nambah $100 dibandingkan Pro tahun lalu? Ya we'll see, kita harus lihat barangnya langsung kan buat menilai. Yang pasti kalau kalian mau ganti iPhone di saat iPhone 14 keluar, menurut gue itu
adalah waktu yang tepat gitu untuk ganti ke iPhone 12. Soalnya harganya pasti turun gitu menurut gue. Tapi gue pribadi masih belum yakin sih buat pindah ke iPhone 14. Kenapa? Lanjut di video berikutnya kalau rame. Sekian dari gue soal iPhone 14 ini dan segala rumornya. Semoga apa yang gue sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Dan kalau kalian nggak suka dengan video ini, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Please subscribe dan nyalain lonceng buat support gue biar makin semangat bikin video, biar makin banyak videonya. Gue Fitri dari Apple ID pamit. Bye.